mana kau melihat aku bertemu topeng hitam? Di suatu tempat, ketika kau dikeroyok oleh Kiai Sepuh. Kau ada di situ? Iya, tadinya aku ingin menolongmu, tapi aku urungkan karena kedatangan Ki Gede Jembayat. Sekarang dia sedang membesarkan naga untuk menelanmu. Bohong! Bohong! Cobalah kau ke sana. Kau akan melihat topeng hitam yang sedang dipersiapkan untuk menghadapimu. Omonganmu bisa aku percaya? Kenapa tidak? Aku tidak pernah main-main. Baginda sudah sewenang-wenang. Nasihat ulama dan para sesepuh keraton sudah tidak didengarnya lagi. Alamat malapetaka akan menimpa Mataram. Benar. Utusan Paman Cakraningrat dari Madura dibuat kecewa. Dan Madura sudah mulai bergejolak, dipimpin oleh Dimas Trunajaya. Di awal episode ini, kita menuju pada Kadipaten Tegal, di mana pada saat itu Pangeran Purbaya, Temenggung Martoloyo dan yang lainnya sedang membicarakan tentang raja baru mereka yang berlaku buruk budi pekertinya. Nasihat para kiai, para sesepuh dan petinggi yang lebih tua sama sekali tidak dihiraukannya. Ditambah lagi pertikaian yang terjadi antar Kadipaten Rembang dan Kudus yang semakin membuat suasana menjadi kacau balau. Belum lagi ada komplotan iblis Alasroban yang semakin merajalela, menundukkan padepokan-padepokan atau pendekar-pendekar sakti untuk dijadikan sebagai pengikut mereka. Sementara itu, di markas company, tampak Kapten Martin, Putri Rembulan, dan sekutu-sekutunya yang lain termasuk Mak Lampir sedang berpesta pora merayakan detik-detik kehancuran Mataram yang dirasa akan segera jatuh ke tangan mereka. Orang-orang jahat itu begitu licik, mereka sengaja membuat banyak tempat-tempat hiburan dan minuman keras di sembarang tempat untuk membuat rakyat menjadi semakin kacau balau. Di sisi lain, Kiai Jamas, Maesa dan yang lainnya sedang mendapat kabar kematian Ki Jaya Hanggada, ketua perguruan Kilat Buana dari Kalagondang. Semoga arwah Ki Jaya Hanggada diterima oleh Allah. Amin. Ilmu silat pedang Kilat Buana tersohor ke jamparing angin-angin. Tidak disangka Ki Jaya Hanggada bisa tewas secara mengenaskan. Paman, bagaimana tewasnya Ki Jaya Hanggada itu? Aku tidak tahu. Tidak tahu bagaimana toh? Tadi Paman bercerita tewasnya Ki Jaya Hanggada itu. Tidak tahu bagaimana toh? Aku sendiri tidak menyaksikan peristiwa itu. Ketika aku datang, padepokan Kilat Buana sudah rata menjadi abu. Tapi aku melihat sebuah tangan menggenggam pedang Kilat Buana. Aku yakin pedang itu milik Ki Jaya Hanggada dan orangnya sudah tewas tanpa bisa dikenali wujudnya. Paman Kalagondang, siapa kira-kira yang telah menyerang dan membunuh Ki Jaya Hanggada? Siapa lagi? Pasti Mak Lampir. Blotong yang mengatakan bahwa Mak Lampir yang telah membunuh Ki Jaya Hanggada pun langsung dijawab bukan oleh Kalagondang. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa yang membantai ketua padepokan Kilat Buana beserta seluruh murid-muridnya itu adalah sepasang iblis Alasroban. Dua makhluk jahat itu menyusun kekuatan dengan menyerang orang-orang golongan hitam dan putih tanpa terkecuali. Bagi yang menyerah dijadikan sekutu, sedangkan yang menentang langsung dibunuh secara keji, seperti Ki Jaya Hanggada tersebut. Kiai Basari pun membenarkan kata-kata Kalagondang, sebab ia juga sudah pernah mendengar sendiri berita sepak terjang sepasang iblis tersebut. Apa kau juga sudah memberitahu Nyi Parwati? Sudah, Kiai, bersama pengemis tangan 1000. Dan mereka akan bergabung dengan kita, Kiai. Syukurlah kalau begitu. Nak Mas Mahesa, sebaiknya Nak Mas Mahesa segera bergabung dengan Dewi Sekar Arum. Baik, Kiai.
Dia sangat bernafsu untuk menangkap Ki Wanakerta. Tolong jaga agar dia tidak celaka. Baik, Kiai. Kiai Jamas pun menugaskan Maesa untuk segera mencari Dewi Sekar Arum dan bergabung dengan Putri Adipati Rembang tersebut agar ia memiliki pelindung, sebab yang akan dihadapinya adalah orang-orang sakti golongan hitam. Seperti biasa, Maesa langsung pergi bersama dengan Blotong. Namun mendadak Ayu Wulandari pun menyusul mereka berdua. Gadis itu pun meminta agar dirinya ikut bersama dengan Maesa. Namun Maesa dan Blotong tidak mengiyakan. Mereka pun memperingatkan Wulandari kalau perjalanan itu akan sangat berbahaya, sebab yang akan dihadapi adalah orang-orang sakti seperti Mak Lampir, Gerandong, ataupun sepasang iblis alas roban yang pastinya sangat berbahaya bagi keselamatan gadis tersebut. Namun Wulandari justru mengatakan bahwa ia tidak akan takut karena ada Maesa di sampingnya. Akhirnya mereka pun kemudian segera berangkat bertiga. Kini kita menuju pada pertempuran antar Kadipaten Kudus dan Rembang yang terjadi seperti biasanya. Namun kali ini pasukan Kadipaten Kudus diperkuat oleh orang-orang golongan hitam. Di sana tampak Setan Utara 3 yang melawan Senopati Rembang, dan Senopati itu dapat dikalahkannya dengan cukup mudah. Jangan diladeni. Dia membawa cemeti amal rasuli. Bahaya untuk kita. Hai bocah, kali ini kami mengalah. Tapi lain kali akan kubalas kekalahan ini. Ya, Dewa Petir yang melihat Maesa menggunakan cemeti Amarasuli pun langsung membawa pasukannya untuk kabur. Ia tahu kalau ia tidak akan menang melawan pusaka anak sembara tersebut. Blotong yang mengetahui Dewa Petir yang sudah menyerah pun malah berlagak hendak melawannya. Jelas saja orang-orang itu tidak akan meladeninya. Kini manusia gendut itu pun memberitahu Maesa kalau orang-orang jahat seperti itu harus mereka beri pelajaran biar kapok. Dasar Blotong sok-sokan, kalau diladeni pasti ia akan kabur. Sementara itu Dewi Sekar Arum pun tampak mengerahkan hawa murninya untuk mengobati luka dalam akibat berbenturan dengan Setan Utara 3. Sebenarnya pedang Raja Wali Sakti yang dipegang oleh gadis itu sangatlah luar biasa hebat. Namun sepertinya ia belum terlalu mahir menggunakannya, dan ia belum sempurna menguasai ilmu-ilmu Raja Wali Sakti warisan majikan Bukit Raja Wali. Sekarang lebih baik kita nolong mereka yang terluka. Anak sembara yang berjalan berdampingan dengan Sekar Arum itu pun tampaknya membuat Ayu Wulandari merasa jengah dan tersisihkan.
Ia pun menduga bahwa Sekar Arum telah menyukai Maesa, padahal dirinya juga menyukai pemuda tersebut. Blotong yang melihat semua itu pun tahu kalau gadis itu sedang cemburu dengan Putri Adipati Rembang. Namun ia langsung disikut Ayu Wulandari karena mengatakan gadis itu sedang dilanda rasa cemburu di hadapannya langsung. Untung Maesa tidak mengejar kita. Iya. Kalau tidak ada dia, kita pasti bisa meringkus Dewi Sekar Arum. Bagaimana lukamu? Sangat panas, perih, panas. Aku harus bisa membalas. Percuma. Selama anak itu masih memegang cambuk warisan bapaknya, jangan harap kita bisa mengalahkannya. Sekarang, bagaimana pendapat ketua? Apa boleh buat? Kita harus melapor pada Ki Wanakerta. Kita harus hati-hati menghadapi masalah ini. Ampun Kanjeng. Ada apa? 3 kiai sepuh mohon menghadap. Persilakan mereka masuk. Baik Kanjeng. Ketika itu, Pangeran Purbaya, Temenggung Martoloyo dan yang lainnya sedang membicarakan tentang Sultan Mataram yang selalu berbuat serong. Keduanya pun berbisik-bisik sembari menduga bahwa mungkin Kiai Jamas dan para kiai yang lain itu akan menanyakan tentang berita Sultan yang tidak mengenakkan. Temenggung Martoloyo pun merasa bahwa mungkin juga Kiai Jamas memiliki telik sandi sendiri untuk mengawasi Mataram dan rajanya yang sekarang telah tidak berbuat adil. Ketika itu, tampak Kiai Jamas, Kiai Basari, dan Kiai Jabat yang memasuki ruangan. Ketiganya pun langsung dipersilahkan untuk duduk oleh Temenggung Martoloyo selaku tuan rumah. Kebetulan kami ingin merundingkan sesuatu yang penting, Kiai. Tentang Sultan yang akan mengadakan perjanjian dengan company? Betul. Dari mana Kiai mendengar warta itu? Kalah Gondang. Lalu bagaimana menurut Kiai? Harus dicegah. Jangan sampai company masuk ke Keraton Mataram. Sultan telah mencemarkan keharuman nama Romonya. Bekerja sama dengan company. Jelas sangat hina. Kita harus datang ke keraton. Kita mohonkan kepada Sultan agar niatnya berkompromi dengan company dibatalkan. Siap. Di hari itu, tampak Kapten Martin yang keluar dari markasnya. Sepertinya ia akan bersiap hendak pergi menuju Mataram. Ia pun menunggangi kudanya sembari dikawal oleh pasukan bersenjatakan lengkap. Namun, belum sempat ia menggebah kudanya, mendadak muncul Mak Lampir, Grandong, Dewa Petir dan Aji Basa Pamungkas yang langsung menghampirinya. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting yang hendak disampaikan oleh nenek jelek tersebut. Pangeran Purbaya dan Temenggung Martoloyo sedang mengadakan persiapan untuk bertolak ke Mataram. Harus dicegah. Mereka pasti mau membujuk Sultan untuk menggagalkan perundingan dengan company. Nah, kau dengar sendiri Dewa Petir. Tuan Letnan menyuruh kita untuk memusnahkan rombongan Martoloyo. Jangan sampai ke Mataram. Aku setuju saja, tapi kita belum tahu kekuatan lawan. Benar. Letnan Martin itu pun kemudian mempertanyakan tentang Putri Rembulan yang tidak bersama para sekutunya. Namun Mak Lampir tampak tidak senang. Ia pun tidak peduli dengan kehadiran Putri Rembulan ada atau tidak. Aji Basa Pamungkas pun kemudian angkat bicara. Ia mengatakan bahwa bagaimanapun Putri Rembulan adalah pimpinan mereka. Si Lampir langsung marah ketika si Jikas mengatakan demikian. Ia pun mengatakan kalau memang gadis itu adalah ketua mereka, maka dalam keadaan genting seperti itu, ia sudah harus berada di situ bersama mereka. Namun kenyataannya, kini Putri Rembulan tidak ada, dan mereka tidak mengetahui di mana keberadaan gadis tersebut. Letnan Martin pun kemudian memerintahkan agar semuanya mencari Putri Rembulan dan para pendekar sakti yang lainnya untuk menghancurkan rombongan Pangeran Purbaya yang hendak bertolak ke Mataram.
ajarkan guru padaku. Apakah benar topeng hitam dipersiapkan untuk menghadapi aku? Maaf, aku ikut campur. Kalau tidak kau mati. Kami sedang latihan, Ki. Jangan salah paham. Hah? Latihan? Sontoloyo. Maaf, Beribu. Maaf, Ki Gede. Salah paham. Saya sudah lancang dan ikut campur. Saya maafkan. Apakah Aki teman baik topeng hitam? Benar, teman baik. Saking baiknya, ya sudah seperti saudara. Kalagondang pun kemudian meminta izin kepada Ki Gede Jembayat untuk meminjam topeng hitam sebentar guna berbicara empat mata. Ki Gede pun langsung mempersilahkannya. Putri Rembulan yang sedari tadi mengintai Gendowar pun kemudian langsung mengerahkan ilmunya agar ia bisa mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh Kalagondang dan topeng hitam. Semuanya akan bergerak ke Mataram. Kiai Jamas menyuruh aku agar aku mencarimu sampai ketemu. Mataram sekarang dalam keadaan genting. Baik, aku akan menyusul. Betul ya? Jangan sampai tidak ya. Ternyata Kalagondang sedang memberikan kabar tentang Mataram yang di saat itu dalam keadaan genting dan gawat. Gendowar pun menyanggupinya. Ia mengatakan bahwa dirinya akan segera menyusul. Kalagondang pun menegaskan sekali lagi kalau Gendowar harus ikut membantu Pangeran Purbaya. Mendengar semua itu, Putri Rembulan pun tampak sangat penasaran tentang apa yang terjadi pada Mataram. Mengapa Kalagondang mengatakan Mataram dalam keadaan genting? Ia pun kemudian mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia harus tahu apa yang tengah terjadi di sana. Sedangkan Kalagondang di saat itu terlihat tengah berpamitan kepada Ki Gede Jembayat dan juga topeng hitam sembari mengatakan selamat latihan kepada mereka. Melihat Kalagondang yang pergi sendiri dari tempat tersebut, Putri Rembulan pun kemudian mencari akal untuk mengorek keterangan dari Raja Jin Merah itu. Ki! Tunggu, Ki! Maaf, Ki. Ada yang lupa yang ingin aku tanyakan, Ki. Ada apa sebenarnya di Mataram, Ki? Sampai Ki Kala mengatakan genting. Kamu tahu gurumu kan? Masa sama gurunya sendiri tidak kenal, Ki? Namanya Ki Jintul kan? Betul apa tidak? Iya betul, Ki. Betul. Lantas? Ciluk, Ba. Kalagondang mau dilawan. Dilawan bagaimana maksudnya, Ki? Ya, dilawan seperti Kalagondang, tunggu. Jangan pakai menyamar. Aku juga tahu kau topeng hitam palsu kan? Hah? Kalagondang mau dikelabui dengan menyamar, padahal Raja Jin Merah itu adalah ahlinya samar menyamar, sehingga ia pasti tahu kalau ada orang lain yang menyamar sebagai topeng hitam. Sebab dari tingkah dan kata-katanya saja ia sudah tahu kalau topeng hitam tersebut adalah topeng hitam palsu. Kalagondang ternyata masih ada di balik pohon yang melindunginya dari serangan topeng hitam palsu tersebut. Namun ia belum mengetahui siapa yang menyamar sebagai topeng hitam, sehingga ia tampak masih meremehkannya, dan itu semua tampaknya merugikan dirinya sendiri. Sontoloyo. Hei Bedul, kamu harus bantu aku, ya? Kamu di darat, aku di udara. Ayo laksanakan.
manusia pada demit. Sebaiknya aku lari saja. Kalagondang langsung lari setelah mengetahui kalau lawannya itu sangat hebat. Ia pun kini menaiki tongkatnya dan terbang menjauh. Sedangkan tidak jauh dari tempat pertarungan itu tampak Aji Basa Pamungkas dan Mak Lampir yang sedang berjalan berdua. Mereka pun melihat Kalagondang yang berlari dengan tongkatnya. Sedangkan Kalagondang sendiri yang telah merasa aman pun mendadak terkejut melihat topeng hitam palsu telah berada di hadapannya. Kau tidak bisa lolos dari tanganku, Kalagondang. Sontoloyo! Sibuk gitu loh. Ya, Kalagondang tampak sangat senang melihat Mak Lampir datang dan menyerang topeng hitam palsu tersebut. Sedangkan Aji Basa Pamungkas merasa aneh karena Mak Lampir bodoh itu malah menyerang topeng hitam. Padahal topeng hitam dan Kalagondang adalah golongan putih. Mengapa si Lampir ikut campur dan malah menyerang topeng hitam? Kalagondang pun kemudian juga ikut menyerang Mak Lampir, namun nenek setan itu ternyata dapat menghindarinya. Topeng hitam pun berteriak kepada Mak Lampir untuk tidak ikut campur di dalam urusannya. Namun nenek setan tersebut justru memperhebat serangan-serangannya, sehingga cukup merepotkan topeng hitam palsu tersebut. Kalagondang yang melihat ada kesempatan untuk kabur pun kemudian tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Bedul, lihat, jeruk makan jeruk. Kesempatan kita lari. Biar aku menangkap dia. Tunggu! Lampir, kenapa kau menyerangku? Kau tidak tahu siapa sebenarnya aku? Lihat baik-baik, siapa aku? Nyai. Maaf, aku tidak menyangka Katanya kau sakti. Membedakan mana yang samaran saja tidak becus. Aku bisa menangkap Kalagondang. Kita bisa mengorek banyak keterangan. Kalau kau tidak ikut campur. Sampai saat ini, aku masih belum berhasil bertemu dengan Ki Wanakerta. Kini kita menuju pada Dewi Sekar Arum yang di saat itu sedang berkumpul bersama dengan Maisa, Blotong, dan Ayu Wulandari. Ia pun membicarakan tentang Ki Wanakerta yang belum ditemukannya. Blotong pun menyarankan agar Sekar Arum membatalkan niatnya untuk menangkap Ki Wanakerta, sebab orang itu sangat buas dan ganas. Si gendut itu pun menceritakan bahwa Banowati pernah dihancurkan tulang belikatnya oleh Ki Wanakerta sebelum dijebloskan ke dalam penjara Kadipaten Kudus. Maisa pun mengiyakan dan menyuruh Dewi Sekar Arum untuk lebih berhati-hati lagi. Namun walaupun begitu, Dewi Sekar Arum mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak takut. Sekalipun Senopati jahat itu memiliki nyawa rangkap, ia tetap tidak akan menghadapinya. Kita bisa meringkus dia bersama-sama. Maisa, apa kamu juga mau ikut? Ketua, selain Mahesa, siapa lagi yang ada di sana? Kecuali anak itu dengan temannya, ada seorang pendekar wanita yang membawa pedang di pinggangnya. Tidak ada lagi? Tidak ada. Kalau itu, kita tidak usah khawatir. Kita serbu mereka dengan seluruh kekuatan yang ada pada kita. Jadi, apakah kita akan mengerahkan pasukan segelar sepapan? Tidak usah. Kita-kita saja sudah cukup. Adi Wiratsangka, Sidanti, dan kau Umbaran. Kita kepung si Mahesa.
dan tangkap Dewi Sekar Arum. Hidup atau mati. Senopati Wiratsangka tampak berpikir keras setelah ia disuruh menangkap Dewi Sekar Arum oleh Ki Wanakerta. Sepertinya ia takut karena berakhir bertarung dengan Putri Adipati Rembang tersebut. Ia hampir mati kalau tidak melarikan diri. Kini istrinya yang bernama Darmini itu pun mempertanyakan mengapa Wiratsangka kelihatan sangat gelisah. Aku mendapat tugas dari Ki Wanakerta untuk menyerbu dan menangkap Dewi Sekar Arum hidup atau mati. Lalu? Kalau tiba-tiba Banowati datang bersama ayahnya, aku yakin tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Sedangkan sepasang iblis alas roban sampai saat ini tidak ada beritanya. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.